Pembahasan ini kita akan melihatnya dari 3 aspek pembahasan. Pertama, yaitu dari sudut pandang regulasi. Dan kemudian kita akan mencoba membahas tentang jenjang pelayanan dan kemudian alur pelayanan serta hak-hak bagi para peserta BPJS. Pemirsa sekalian, selamat bertemu kembali. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang BPJS. Pembahasan ini kita akan melihatnya dari 3 aspek pembahasan. Pertama, yaitu dari sudut pandang regulasi. Dan kemudian kita akan mencoba membahas tentang jenjang pelayanan dan kemudian alur pelayanan serta hak-hak bagi para peserta BPJS. Dan yang terakhir, kita akan bahas sedikit tentang permasalahan-permasalahan yang timbul. Mari kita mulai dari melihat pertama sekali adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, yaitu di mana di dalam undang-undang ini disebutkan pada pasal 2 bahwa sistem jaminan sosial nasional diselenggarakan berdasarkan atas azas kemanusiaan, azas manfaat, dan azas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, di mana undang-undang ini disebutkan bertujuan atau BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Dan yang berikutnya adalah Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/2019 tentang Formularium Nasional, di mana peraturan ini mengatur tentang bagaimana cara pemberian obat kepada para peserta yang diberikan oleh dokter kepada para peserta atau kepada para pasien. Nah, hal ini juga dipandang perlu oleh pemerintah menerbitkan peraturan ini untuk menghindarkan terjadinya fraud atau dapat dikatakan gratifikasi yang tergolong sebagai korupsi dalam pemberian obat. Dan yang berikutnya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis sistem Indonesian Case Based Groups atau yang disingkat dengan INASI-BIJIS, yaitu tentang pedoman tarif pembayaran yang diberikan oleh BPJS kepada fasilitas kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Jadi jelas dari peraturan dan perundangan yang saya sebutkan tadi bahwa BPJS Kesehatan bekerja berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Bagaimana jenjang pelayanan daripada BPJS ini? Jenjang pelayanannya adalah terbagi dalam 3 jenjang. Pertama, pelayanan kesehatan tingkat pertama, di mana yang tergolong atau termasuk di dalam FKTP ini pertama adalah puskesmas, kemudian puskesmas perawatan, dan yang berikutnya tempat praktek perorangan yang diselenggarakan oleh dokter tentunya yang bekerja sama dengan BPJS. Kemudian yang ketiga, klinik pratama. Ini sekarang banyak sekali klinik pratama
yang sudah bekerja sama dengan BPJS sehingga kita dapat mendapatkan layanan dari Pratama. Kemudian klinik umum. Dan berikutnya pelayanan kesehatan tingkat kedua. Apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua? Pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah merupakan pelayanan spesialistik yang dilakukan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialistik. Jadi artinya bahwa bila mana seorang peserta yang menjadi pasien di FKTP atau pelayanan kesehatan tingkat pertama ternyata memerlukan pelayanan lanjutan oleh dokter spesialis, maka FKTP akan menerbitkan rujukan untuk merujuk si pasien agar mendapatkan pelayanan spesialistik di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian yang ketiga adalah merupakan pelayanan subspesialistik yang dilakukan dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis. Begini, bahwa dokter spesialis itu kan dibagi lagi dalam sub-subspesialis. Misalnya katakan dokter kandungan, spesialis dokter kandungan. Tetapi dari dokter kandungan sendiri ada subspesialisnya lagi yang berkenaan dengan hal-hal tertentu di dalam masalah kandungan. Nah, sehingga seorang peserta yang memerlukan pelayanan yang lebih mendalam tentang penyakitnya maka dapat dilanjutkan ke tingkat ketiga, yaitu ke tingkat subspesialistik. Apa saja yang menjadi hak pelayanan para peserta di dalam BPJS Kesehatan? Adapun hak-hak mereka pertama adalah rawat jalan tingkat pertama atau RJTP dan rawat inap tingkat pertama atau RITP di FKTP, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Kemudian yang berikutnya, hak para peserta adalah untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan tingkat lanjut atau RJTL dan rawat inap tingkat lanjut di FKRTL, Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Tingkat Lanjutan. Dan hak yang ketiga adalah pelayanan gawat darurat, maka dapat dilayani tanpa melalui FKTP, langsung dapat ke rumah sakit. Selanjutnya, hak pelayanan yang dapat diperoleh oleh peserta pada rawat jalan tingkat pertama, yaitu pertama sekali pelayanan promotif dan preventif. Apa itu pelayanan promotif dan preventif? Pertama adalah penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang kedua, pelayanan imunisasi rutin sesuai ketentuan. Adapun vaksin untuk imunisasi rutin disediakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Yang ketiga, keluarga berencana, meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi. Dan yang keempat, screening riwayat kesehatan yang dapat dilakukan 1 tahun sekali, meliputi aplikasi mobile JKN atau website BPJS Kesehatan. Dan yang kelima, pelayanan penapisan atau screening kesehatan tertentu. Dan yang keenam, peningkatan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis atau dalam hal ini sering disebut sebagai prolanis. Dan yang kedua, pelayanan kuratif dan rehabilitatif, yaitu mencakup 1. Administrasi pelayanan, 2. Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis, dan yang ketiga, tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif. Dan yang keempat, pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Selanjutnya yang ketiga, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama. Dan yang keempat, pemeriksaan pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama. Inilah hak-hak yang dapat diperoleh oleh peserta pada pelayanan rawat jalan tingkat pertama. Kemudian yang berikutnya adalah hak-hak yang dapat diperoleh peserta pada rawat inap tingkat pertama. Apa saja? Yaitu pertama adalah akomodasi rawat inap. Kemudian yang kedua,
pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis. Yang ketiga, tindakan medis non-spesialistik baik operatif maupun non-operatif. Yang keempat, pelayanan persalinan dan neonatal. Yang kelima, pelayanan obat dan bahan medis habis pakai. Dan yang keenam, pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama. Ini adalah hak yang dapat diperoleh oleh peserta pada rawat inap tingkat pertama. Dan yang berikutnya, rawat jalan tingkat lanjut. Apa saja yang menjadi hak peserta di dalam rawat jalan tingkat lanjut? Pertama sekali adalah atas indikasi medis, peserta dapat dirujuk ke polispesialis lain dengan surat rujukan atau konsul internal atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan lain dengan surat rujukan atau konsul eksternal. Yang kedua, apabila atas indikasi medis peserta masih memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit, maka dokter di FKRTL atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut memberikan surat kontrol ulang yang digunakan sebagai pengganti surat rujukan pada kunjungan berikutnya. Dan yang ketiga, apabila perawatan selanjutnya dapat ditangani di FKTP atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, maka dokter di FKRTL akan memberikan surat rujuk balik atau SRB yang ditujukan kepada dokter FKTP tempat peserta terdaftar. Dan yang terakhir adalah rawat hak-hak peserta pada rawat inap tingkat lanjut. Apa saja yang menjadi hak mereka? Pertama adalah merupakan tindak lanjut dari pelayanan FKTP, instalasi gawat darurat, dan poli rawat jalan atau rujukan dari FKRTL lain. Hak yang kedua adalah peserta mendapatkan rujukan dari FKTP atau FKRTL lain atau surat perintah rawat inap oleh dokter poli rawat jalan kecuali untuk kasus gawat darurat. Dan yang ketiga, peserta mendapatkan perawatan pada kelas rawat sesuai haknya. Dalam hal kelas perawatan penuh, peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 tingkat lebih tinggi dan paling lama 3 hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia. Namun bila kelas rawat yang sesuai hak peserta serta kelas rawat 1 tingkat lebih tinggi juga penuh, maka peserta dapat dirawat di kelas perawatan 1 tingkat lebih rendah dan paling lama 3 hari sampai ruang sesuai hak kelasnya tersedia. Inilah hak-hak peserta untuk rawat inap tingkat lanjut. Dan yang berikutnya kita membahas tentang alur layanan di rawat jalan tingkat pertama. Bahwa peserta dengan penyakit X harus datang ke FKTP dan melakukan registrasi, di mana registrasi dilakukan, dibantu atau dicatat oleh petugas pendaftaran, dan kemudian setelah mendapatkan pendaftaran, maka si peserta atau pasien diarahkan untuk menuju kepada layanan medis dan menunggu panggilan di ruang tunggu. Setelah dipanggil oleh dokter, maka dapat diperiksa oleh dokter berdasarkan kebutuhan kesehatan yang telah diidentifikasi sesuai sumber daya manusia di FKTP. Nah, setelah itu, apakah pasien boleh pulang? Bila mana boleh, maka pasien atau peserta dapat langsung ke tempat pengambilan obat atau ke apotek dan selanjutnya pulang. Tapi bila mana belum boleh pulang, maka si pasien atau si peserta akan dilakukan kepadanya rawat inap. Dan bagaimana prosedurnya? Maka prosedur yang harus dipenuhi oleh peserta adalah pertama, ketika dia datang ke FKTP harus membawa atau harus melakukan administrasi pelayanan dengan menunjukkan nomor identitas peserta jaminan kesehatan atau identitas lain yang diperlukan, termasuk apakah diperlukan KTP atau kartu keluarga. Dan bila mana peserta sudah memperoleh pelayanan kesehatan, maka apa yang dapat diperoleh oleh peserta adalah akomodasi rawat inap, pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis non-spesialistik. Kemudian yang kedua,
dapat juga menerima berupa pelayanan persalinan dan neonatal. Dan yang ketiga, pemeriksaan penunjang diagnostis laboratorium tingkat pertama. Dan kemudian yang keempat adalah obat-obatan. Bila mana peserta telah selesai mendapatkan pelayanan, maka peserta diminta untuk menandatangani bukti pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang telah disediakan oleh FKTP yang bersangkutan. Apabila hasil pemeriksaan dokter ternyata peserta memerlukan pemeriksaan ataupun tindakan spesialis atau subspesialis sesuai indikasi medis, maka FKTP akan memberikan surat rujukan ke FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sesuai dengan sistem rujukan berjenjang secara online. Berikut ini adalah alur pelayanan rawat jalan tingkat lanjut atau pelayanan gawat darurat. Pertama, peserta harus datang ke FKTP untuk mendapatkan surat rujukan dari dokter di FKTP, dan kemudian maka peserta dapat menuju ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Bila mana perawatan selanjutnya dapat dilakukan di FKTP, maka dokter di rumah sakit akan memberikan surat rujuk balik kepada dokter di FKTP di mana peserta terdaftar. Tapi bila mana dari hasil diagnosa atau indikasi penyakit yang ditemukan oleh dokter di FKTP, si peserta memerlukan perawatan rujukan ke subspesialis, maka dokter di rumah sakit akan menerbitkan surat rujukan kepada subspesialis baik secara internal di rumah sakit yang sama atau kepada subspesialis lainnya secara eksternal. Dan bila mana pasien boleh pulang, maka pasien atau si peserta akan kembali ke FKTP dengan membawa surat rujuk balik dari dokter subspesialis. Namun bila mana peserta dinyatakan tidak boleh pulang, maka peserta akan dirawat inap di rumah sakit tersebut. Dan prosedur ini tidak berlaku bagi peserta atau pasien yang memerlukan rawatan gawat darurat, di mana si peserta atau pasien tidak perlu mendapatkan surat rujukan dari FKTP, melainkan dia dapat langsung menuju ke rumah sakit, baru kemudian dalam waktu 3x24 jam dapat mengurus rujukan dari FKTP untuk memenuhi kebutuhan administrasi atau layanan administrasi yang ada di rumah sakit tersebut. Dan kita bisa lihat prosedur pelayanan untuk mendapatkan RJTL ataupun rawat inap atas keputusan dokter tadi dengan cara sebagai berikut. Pertama, peserta datang ke rumah sakit atau FKRTL, tempat peserta terdaftar atau tempat peserta dirujuk oleh dokter FKTP, dengan menunjukkan surat rujukan dan nomor identitas peserta, jam cash atau identitas lain yang diperlukan seperti KTP dan kartu keluarga. Dan berdasarkan data-data yang ditunjukkan oleh peserta tadi, maka rumah sakit akan menerbitkan surat eligibilitas peserta atau SEP untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Dan apabila atas indikasi medis peserta masih memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit, maka dokter FKRTL atau dokter di rumah sakit akan memberikan surat kontrol ulang yang digunakan sebagai pengganti surat rujukan pada kunjungan berikutnya. Apabila perawatan selanjutnya dapat ditangani di FKTP, maka dokter di FKRTL akan memberikan surat rujuk balik atau SRB yang ditujukan kepada dokter FKTP tempat peserta terdaftar. Setelah mendapatkan pelayanan rawat jalan di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, peserta menandatangani bukti pelayanan kesehatan.